apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar SMP di Cilacap dipukuli dan dipersekusi oleh kakak kelas di lingkungan sekolah. Siswa Madrasah Aliyah di Demak yang membacok gurunya tertangkap. Motifnya tersangka sakit hati lantaran tidak boleh mengikuti ujian akhir semester. Agar bisa membeli air bersih, warga di Klaten harus menjual gabah untuk mendapatkan dana. Perundungan terhadap siswa sekolah kembali terjadi. Kali ini seorang pelajar SMP di Cilacap dipukuli dan dipersekusi oleh kakak kelas di lingkungan sekolah. Warga yang geram mendatangi rumah pelaku dan untungnya pelaku diselamatkan polisi. Seorang siswa sekolah menengah pertama di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap dianiaya oleh temannya sendiri di lingkungan sekolah. Korban dipukul, ditendang oleh kakak kelasnya. Tak hanya itu, pelaku juga melontarkan kata-kata kasar kepada korban. Ironinya, aksi perundungan ini hanya ditonton oleh siswa lain, tidak ada satupun yang melerai. Perundungan ini dipicu salah paham, pelaku tersinggung dengan kata-kata korban. Video perundungan beredar luas di media sosial. Kasus perundungan membuat warga geram, sehingga mereka mendatangi rumah pelaku menuntut pertanggungjawaban. Warga yang emosi hampir mengeroyok pelaku. Karena akibat kasus perundungan, korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Beruntung polisi bisa menyelamatkan pelaku. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Cimanggu. Menerima informasi bahwasanya telah beredar video terkait dengan perundungan yang di salah satu SMP di wilayah Cimanggu. Atas hal tersebut kemudian Kapolsek melakukan cross check dan kakak korban yang menenggarai adiknya ini dalam keadaan luka baik di bagian wajah, kemudian di bagian memar di perut dan bahu sebelah kanan. Ini telah melaporkan ke Polsek dan dari Polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapolres. Polisi telah memeriksa puluhan siswa yang mengetahui perundungan itu. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki kasus perundungan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Pelaku pembacokan terhadap guru Madrasah Aliyah di Kecamatan Kebonagung, Demak ditangkap polisi. Terungkap motif pelaku membacok gurunya lantaran sakit hati, pelaku tidak diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester. MAR, siswa Madrasah Aliyah Yasua yang membacok gurunya ditangkap polisi pada Senin malam. Tersangka ditangkap kurang dari 12 jam setelah melakukan pembacokan. Dari hasil interogasi motif pembacokan ini terungkap. MAR sakit hati karena tidak diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester oleh korban. Rasa sakit hati membuat tersangka gelap mata. Ia pulang mengambil sabit lalu membacok korban. Yang mana bahwa di situ disampaikan karena yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan atau mengerjakan soal sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian tengah semester. Pelaku ini tidak bisa mendapatkan izin dari salah satu guru, langsung kembali ke rumah. Kembali ke rumah, ternyata sekitar jam 9, si pelaku mengambil sabit yang ada di dalam rumahnya dan dibawa ke sekolah. Dengan cara sabit tersebut disembunyikan di belakang punggung. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Karena tersangka dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat. Sementara itu, aktivitas belajar mengajar di Madrasah Aliyah Yasua Desa Pilangwetan, Kebon Agung, Demak hingga Selasa pagi masih diliburkan. Pihak madrasah terpaksa menunda ujian tengah semester lantaran banyak siswa yang trauma atas kejadian pembacokan. Polsek Kebon Agung rencananya akan memberikan pembinaan dan penyembuhan kepada siswa yang mengalami trauma.
Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Siswa yang membacok gurunya sendiri di Demak dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah. Selama ini ia kerap tidak masuk sekolah karena kerja malam untuk membiayai hidup kedua orang tuanya. Warga desa Pilangwetan di Kecamatan Kebon Agung Demak masih tidak habis pikir dengan tindakan siswa MAR yang nekat membacok gurunya bernama Ali Faktur Rohman. Siswa berusia 17 tahun itu dikenal warga sekitar sebagai sosok yang ramah, baik dan tidak banyak bicara. Ia juga tidak memiliki masalah apapun dengan warga sekitar. Bahkan selama ini MAR dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi kedua orang tuanya. Tidak heran ia kerap terlambat atau bahkan tidak masuk sekolah karena kerja malam berjualan mie. Tindakan nekat MAR terhadap gurunya menurut warga sebagai puncak rasa sakit hatinya lantaran tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Muridnya pelakunya apa ya, sopan sih. Enggak ngira ya kamu? Enggak ngira caranya di kelakuan kayak ngono tegel lah sih kayak ngono kan. Sebelumnya sempat cerita ada masalah apa gitu? Enggak pernah, caranya kan paling ceritanya karo sing sak lete-lete karo aku kan umurnya aktif. Anakku ibaratnya kok. Kalau dari informasi itu kenapa, Pak? Ya paling sakit hati lah. Nggak bisa ikut ujian, bisa apa kita nggak tahu. Pendiam, sopan. Nggak pernah neko-neko gitu ya, Pak? Pak, lah itu kan katanya jarang masuk kelas ya, Pak. Itu kenapa, Pak, kira-kira? Jarang masuk kelas, dia kerjanya kan malam, Mbak. Mungkin karipan, ngantuk lah. Kalau masalah dia kan pulang punggung keluarga. Oh, kerja apa itu, Pak? Jualan mie. Itu orang. Pembacokan dilakukan MAR terhadap gurunya terjadi saat korban tengah membagikan soal ujian tengah semester di ruang kelas. Tiba-tiba pelaku menyerang korban dengan senjata tajam. Peristiwa horor ini kemudian membuat sejumlah siswa jatuh pingsan karena melihat korban bersimbah darah. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. PMI Kabupaten Brebes menggelar pelatihan siaga bencana berbasis masyarakat. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan relawan menangani bencana alam, terutama saat memasuki musim hujan. Seratusan perwakilan relawan dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes mengikuti pelatihan sibat yang digelar di Aula Kantor Balai Desa Dukuturi, Kecamatan Ketanggungan, Brebes. Pelatihan selama 2 hari bertujuan untuk memberi ilmu kepada relawan tentang upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Materi yang diberikan diantaranya tentang kepalang-merahan, mitigasi bencana, simulasi evakuasi, dan juga pertolongan pertama pada korban. Saya harapkan nanti hasil dari pelatihan ini kawan-kawan yang sudah dilatih suatu saat ada bencana mereka yang pertama mengabarkan dulu kepada PMI, kemudian nanti bersama-sama relawan PMI akan bergerak ke lokasi. Jadi intinya mereka akan membantu kita di dalam penanganan bencana, baik dalam hal evakuasi, pertolongan pertama, maupun mungkin nanti akan dilakukan distribusi logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Para relawan yang telah mengikuti pelatihan diharapkan dapat tanggap dan bertindak preventif jika terjadi bencana alam. Sugihartono melaporkan dari Brebes.